Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada kelompok kami bahwa hari ini kami dari kelompok 1 Cut Nyadin akan mengadakan Vikon presentasi pembelajaran dengan SAK dengan pemateri Bapak Sutardi MPD dengan materi surat lamaran pekerjaan. Tidak lupa mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan sehat. Dan pada hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum, Ketua Umum Gumun, Bapak Sriwahono SPD, Instruktur Grup Cut Nyadin, Ibu Murniati BMSS MPD, serta Bapak Ibu instruktur yang hebat-hebat, dan kepada Bapak moderator, kepada Bapak Haryono, dan kepada Bapak pemateri, yaitu Bapak Dr. Andes Sutardi MPD dari SMA Negeri 1 Karanggowo, Klaten. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum Vikon presentasi pembuatan media pembelajaran dengan SAK dari kelompok kami, akan saya bacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib Vikon. Yang ketiga, presentasi materi. Keempat, tanya jawab. Kelima adalah penutup. Langsung saja, tata tertib Vikon. Pertama, peserta harus mematikan mic pada saat Vikon berlangsung. Jadi monggo Bapak Ibu yang baru masuk bisa langsung mematikan mic-nya. 2, peserta yang mau mengajukan pertanyaan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir dengan link yang akan diberikan dari kelompok kami nanti lewat chat. Keempat, apabila ada peserta yang tidak mematuhi tata tertib, akan dikeluarkan dari room. Dan sebelumnya akan kami perkenalkan, dari saya sendiri host adalah Meilina dari MTS 4 Sragen, sedangkan presenternya, pematerinya adalah Dr. Andes Sutardi, sedangkan moderatornya adalah Dr. Andes Haryono dari SMPN 1 Kemangon Purbalingga, Jawa Tengah, sedangkan instruktur kami adalah Ibu Murniati dari SMPN 1 Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Langsung saja saya berikan tempat dan waktu kepada Bapak Haryono sebagai moderator untuk memimpin berlangsungnya Vikon pada hari ini. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum. Yang saya hormati Ketua Umum Gumun, Bapak Sriwahono SPD. Yang saya hormati Instruktur Grup Cut Nyadin, Ibu Murniati BMSS MPD. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu instruktur yang hebat-hebat. Yang saya hormati Saudara host, Ibu Meilina MPD dari MTS 4 Sragen, Jawa Tengah. Saya hormati presenter kita, Bapak Dr. Andes Sutardi MPD dari SMA Negeri 1 Karanggowo, Jawa Tengah, Klaten. Syukur kehadirat Ilahi Robi atas limpahan-limpahan yang diberikan kepada kita, ya kita bisa berjumpa lagi dalam acara presentasi pembelajaran dengan SHT. Sebelum presenter kita ingin
mempresentasikan hasil SAT yang telah dibuat, akan saya bacakan dulu kurikulum kita dari Bapak Dr. Sutardi MPD, lahir 56 tahun yang lalu, tepatnya lahir di Klaten, tanggal 1 Agustus 1964, lewat sekolah SD sampai dengan SMA di Klaten, Jawa Tengah, kemudian menempuh pendidikan tinggi di KIP Semarang, atau UNES. Pengalaman menjadi guru sudah 10 tahun di Brebes, yaitu tahun 1989 sampai 1999, dan pindah ke Klaten sampai sekarang. Beliau sudah punya pengalaman mengajar selama 32 tahun. Kemudian, organisasi yang beliau ikuti adalah sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kemudian keluarga, anak 4, dan sudah menikah 3, sedangkan 1 masih kuliah. Demikian kurikulum dari Bapak Dr. Sutardi MPD. Untuk selanjutnya adalah presentasi dari beliau. Waktu saya berikan kepada Bapak Sutardi MPD. Bapak. Terima kasih Pak Dr. Andi Daryono sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kalau kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Pada pagi yang cerah ini, kita masih diperkenankan untuk mengikuti ikon presentasi penggunaan aplikasi AD. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Triwahono SPD, Ketua Umum, Ibu Murniati BMSS, SMB 3 Tanjung Priok, Kalimantan Timur, instruktur kami, kelompok 1 Tudadin yang luar biasa menyemangati kami, Bapak Ibu instruktur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ibu moderator, Ibu Melina MPD, MTS Negeri 4 Sragen, Jawa Tengah, Bapak host kita terbalik, maksud saya moderator Bapak Dr. Andes Haryono, SMP 1 Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah, dan Bapak Ibu peserta umum yang luar biasa. Izinkanlah saya pada pagi hari ini menyampaikan materi berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia materi surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya awali. Pekerjaan Bapak Ibu, ini yang dimana itu saya kebetulan mengajarkan bahasa Indonesia di 14, kebetulan juga mengambil ekstrakurikuler jurnalistik berpose di depan sekolah kami itu. Ya, kemudian saya tampilkan di sini loh itu. Selamat bergabung, mudah-mudahan nanti kita selama 60 menit satu cepat bisa bahas secara tuntas surat lamaran pekerjaan. Kemudian pembahasan kita pada Mas Tardi, selamat ngopi Pak Indro. Ya,
mengurangi mudah-mudahan tidak ya semangat itu Bapak Ibu kurang lebih surat lamaran pekerjaan itu saya yakin semuanya sudah pernah membuat, walaupun ada yang membuat benar-benar membuat atau membuat hanya semacam formalitas untuk melengkapi berkas bagi Bapak Ibu yang langsung ditempatkan ketika itu. Bapak Ibu yang saya hormati, surat lamaran pekerjaan ini di SMA ada pada materi di kelas 12. Ya, saya harap kami walaupun tidak ada pada kita saat untuk Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Surat lamaran pekerjaan. Kemudian pada bagian materi yang pertama isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Itu saya buat kolom-kolom agar mempermudah mengamati saja agar bisa menterpa saja. Nomor 1 itu tempat tanggal pembuatan surat, kemudian contohnya dengan 1 Maret 2013. Sekarang para siswa langsung menulis seperti ini. Ada yang karena biasa menggunakan komputer tuliskan pegang 0103 13. Ada yang 01 tanda hukum 03 2013. Banyak siswa yang menuliskan tidak. Nah, pada kesempatan ini jadi untuk Bapak Ibu sekedar menambah wawasan yang benar penulisan tempat tanggal itu diawali untuk tempat itu menggunakan huruf kapital di awal. Ya. Dan nomor 2, lampiran dan hal. Di lampiran kalau memang ada di kalau tidak ya di tanda strip kosong. Hal lamaran kerjaan. Dan ketiga, ini yang sering salah itu alamat surat. Alamat surat di dalam kertas dalam itu tidak menggunakan kata pada, jadi langsung yang terhormat kepala sekolah Islam. Hanya dan sebagainya. Kemudian keempat, salam pembuka itu kalau hukumnya yang informatif dan hormat koma. Ada yang menuliskan besar tanpa koma, tapi yang benar seperti itu. Kemudian nomor 5, alinea pembuka. Alinea pembuka ini muncul ada yang menuliskan tanpa dasar karena atas inisiatif sendiri. Tapi ada yang menggunakan dasar, misalnya iklan, misalnya informasi teman, buletin, dan sebagainya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya isi. Isi itu ada identitas, kemudian menyatakan ingin melamar apa, terus ada lampiran-lampiran. Kemudian bagian bentuk, biasanya banyak yang salah juga itu, sering muncul dalam berbagai tes, baik itu PPNS, mungkin jabatan atau guru prestasi dan sebagainya, banyak yang salah. Penutupnya itu misalnya kemudian surat lamaran pekerjaan ini atas perhatiannya, katanya itu salah karena kita berbicara bukan dengan orang ketiga tapi orang kedua. Kalau orang kedua itu Bapak, maka yang benar atas perhatian Bapak, Ibu, mungkin atau
Anda, tapi Anda jarang dipakai. Kemudian yang terakhir, menulis hormat saya, tanda tangan nama terang yang membuat. Ini contoh Bapak Ibu, contoh surat lamaran pekerjaan Balikpapan, 20 November 2017. Ini memang karena pertama belum edit. Penulisan yang salah seringnya itu November pakai P, yang benar pakai P. November tanpa titik, tanpa garis bawah, seperti itu. Yang terhormat YTH, singkatan 3 huruf diakhiri titik, YTH di besar, Direktur CV Multimedia Utama, Jalan BI Pendidikan nomor 57 Balikpapan, tanpa tanda titik atau garis bawah, dengan hormat dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Seperti contoh di awal, ini yang lebih konkret, lebih besar tayangannya. Sama, kemudian sekarang kita lanjutkan. Kalau di situ Bapak Ibu, mohon maaf. Adapun kualifikasi diri saya, titik 2, itu yang benar tidak menggunakan N besar. Karena logikanya dalam bahasa Indonesia, adapun dan selanjutnya itu N-nya itu bukan awal kalimat, sehingga N-nya kecil. Tempat juga kecil. Pendidikan juga kecil. Alamat kecil baru diakhiri dengan titik. Jadi satu kalimat dari awal. Adapun kualifikasi diri saya sampai dengan alamat itu ditafsirkan satu kalimat sehingga diakhiri titik, diawali A besar adapun. Sehubungan itu merupakan lampiran, fotokopi ijazah, riwayat hidup dan sebagainya. Kalau memang banyak mungkin bisa lebih banyak. Hormat saya, koma, biasanya pengirim, tapi normatif bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia, hormat saya, koma, yang tanda tangan, nama terang si pembuat lamaran pekerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Jika dicermati dari paparan di atas, surat lamaran pekerjaan tergolong ke dalam jenis eksposisi. Jadi menjelaskan sebenarnya. Sesuai dengan pengertiannya bahwa surat lamaran pekerjaan itu ditulis dari seseorang, tentunya yang melakukan pekerjaan, ditujukan kepada orang atau pejabat, atau kalau sekarang itu HRD dari suatu perusahaan, PT, kantor, dan sebagainya yang dapat memberikan tentunya pekerjaan atau jabatan pada yang melamar. Melalui surat lamaran, pelamar menyampaikan permohonan untuk tentunya diterima sebagai yang diharapkan pelamar. Permohonan ini tentulah harus mengandung tesis pernyataan, dan tesis harus didukung mestinya alasan, argumentasi yang kuat agar yang akan menerima pelamar merasa yakin dengan si pelamar itu. Jadi termasuk bahasa surat, bentuk surat, harusnya ini berpengaruh pada diterima dan tidak. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang luar biasa. Berdasarkan surat lamaran pekerjaan di atas dapat diketahui bahwa isi dari suatu surat lamaran meliputi tadi sampai nomor berapa tadi, tempat tanggal surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim, tanda tangan nama terang,
Kemudian isi surat tadi terdiri atas unsur nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat. Kalau sekarang pasti harus ada email karena cenderung alamat alamat itu sekarang itu sedangkan untuk riwayat hidup, fotokopi sertifikat catatan dan SKK, dan kalau dalam WhatsApp kali ada syarat surat keterangan singkat dari COVID barangkali ya, dan mestinya ada. Kalau dulu memang harus dikirim dimasukkan ke pos, sekarang semua harus di-scan kemudian dikirimkan kepada alamat yang dituju. Kadang-kadang instansi atau lembaga juga bisa persyaratan lain, misalnya surat keterangan pengalaman kerja. Ini karena memang sangat dibutuhkan. Besok pernah kerja, itu surat keterangan kerja dari dokter, ini itu sudah bikin orang tua bagi anak-anak yang belum nggak pernah nyampean surat lamaran kerja. Mudah-mudahan apa yang tadi telah saya sampaikan dari awal ini. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran di kelas itu, ini saya ambilkan contoh soal. Mohon maaf, tulisan kami agak kecil karena mengingat agar bisa dimuat dalam satu halaman. Ini contoh soal 1. Cermati pengumuman berikut dengan teliti. PT Pelita Jaya dan sebagainya itu, kemudian dibutuhkan tenaga. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu, kalimat pembuka surat lamaran kerja sesuai dengan pengumuman tersebut yang tepat adalah. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan, dasar membuat surat lamaran kerja itu bisa inisiatif sendiri atau dari dasar iklan di surat kabar atau informasi teman. Kalimat pembuka yang tepat artinya Bapak Ibu yang tiba-tiba silakan dicoba. A. Dengan B. Ayo Bapak Ibu, misalnya kita coba jawaban B. Ternyata benar. Dan soal nomor 2, sekarang kita lihat. Cermati kutipan surat lamaran pekerjaan berikut. Dengan hormat, saya Maman Suirman adalah dan sebagainya. Terus pertanyaannya, berdasarkan isinya surat lamaran pekerjaan di atas ditulis berdasarkan apa? Saya Maman Suirman. Kalau yang pertama tadi berdasarkan iklan. Jadi saya katakan di awal, dasar kita Bapak Ibu coba ini. Muter-muter. Kita coba A. Gue sentuhku. Benar. Hijau. Terus soal nomor 3 loh. Tapi harus ini Kali ya. Jadi Perhatikan ini pasti lihat suara ada iklan. Top delay. Buat
surat panggilan akan dikirim ke alamat. Nah, kemudian tuliskan alamat yang benar seperti yang saya sampaikan di awal. Yang benar tidak dibaca kepada di ya. Kepresit kali itu karena mana? Larangan. Tiga jawabannya. Ya, udah banyak belum bang? Di. Ternyata benar. Kita lanjutkan soal. Soalnya ada 5, satu poin ingat dulu. Soal nomor 4. Nanti kita data itu nama, umur, alamat. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, data di atas merupakan bagian dari pemahaman. Ya. Semua. Mohon maaf Pak Efik, itu mic-nya dimatiin karena sedang presentasi. Pak Efik. Bahwa yang berikutnya agar suara yang bisa didengar oleh yang lain, tolong mic dimatikan kali presenter. Nah, kita lanjutkan soal terakhir Bapak Ibu. Amati kutipan penutup surat kabar, surat lamaran pekerjaan. Ini yang terakhir. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, kalimat yang tepat untuk memperbaiki. Jadi saya katakan salah, ini perlu diperbaiki. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki, bagaimana Bapak Ibu? Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak. Atas perhatian saya tak lupa mengucapkan terima kasih. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Kalau yang A mestinya Bapak itu akan merasa gagal karena banyak itu untuk satuan. Kalau terima kasih itu dikatakan saya ucapkan terima kasih. Kalau banyak terima kasih berlebihan menurut bahasa Indonesia tidak efektif. Jadi salah Bapak. Jadi kalau yang B mestinya atas perhatian siapa belum lengkap. Sehingga kalau Bapak menjawab pasti akan menjawab jawaban yang D. Gitu kira-kira. Nah, kebetulan yang dijawab Bapak Ibu nilainya 100. Kemudian Bapak Ibu pembahasan inflasi bagi trading aplikasi asing dengan video conference. Bapak Ibu dipersilakan untuk menanggapi, silakan Bapak moderator Bapak Haryono dari Purbalingga, silakan untuk mengatur kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi jalannya presentasi dari beliau Bapak Dr. Andus dari MPD dengan mapel bahasa Indonesia SMA kelas 12 dengan materi surat lamaran pekerjaan. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada yang mau bertanya ataupun menanggapi, silakan pada sesi yang pertama saya buka untuk bertanya. Monggo. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Halo. Halo, silakan kalau ada yang menanggapi ataupun bertanya. Bisa menghidupkan mic-nya. Kemudian sebutkan nama, dari mana. Silakan. Halo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bertanya lewat chat boleh. Pak Tari
Tardi, ini ada pertanyaan dari Pak Hendro Martono. Iya, Bapak. Saya bacakan ini lewat chat. Sering terjadi penulisan hari, tanggal ditulis kapital. Seperti benarkah? Sering terjadi penulisan hari atau tanggal ditulis kapital. Benarkah demikian? Monggo Pak Tardi dijawab. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, seperti yang diiklankan instruktur kita, Bu Murni dari Kalimantan Timur. Hari ini pembahasan surat lamaran pekerjaan yang benar. Kalau Bapak Ibu merasa ada hal-hal yang mungkin ragu, silahkan bertanya kepada kami. Pertanyaan pertama, terima kasih Pak Hendro. Tadi pagi sudah siap, kopi dulu katanya. Pak Hendro SMK Negeri 1 Temanggung ya. Terima kasih Pak Hendro. Wah, luar biasa ini. Aktif sekali. Ya, pertanyaan dari Pak Hendro soal terjadi ditulis di dalam rincian hari tanggal itu bukan surat lamaran pekerjaan tetapi surat undangan, Pak. Sebenarnya ya mirip-mirip ini. Surat undangan biasanya kami mengundang Bapak Ibu Saudara pada, kemudian hari hanya ditulis besar, hari tanggal Selasa misalnya hari ini 30 Juni 2020 hanya besar. Namun menurut kaidah bahasa Indonesia, penulisan yang benar karena kami mengundang Bapak Ibu Saudara dan sebagainya itu satu kalimat yang belum selesai pada harinya itu yang benar ditulis kecil Pak Hendro. Jadi ketika umumnya memang di kantor-kantor itu hanya H besar. Kemudian waktu, hari tanggal, Selasa 30 Juni 2020. Biasanya langsung pukul, yang benar waktu ya Bapak Ibu. B-nya kecil, waktu, baru pukul. Pukul, misalnya tadi saya mengundang Ibu Bapak semua pukul 8 sampai pukul 9. Jadi waktu pukul, selama 60 menit, selama 1 jam. Jam digunakan untuk satuan, hingga berapa jam? Selama 1 jam. Mulai pukul berapa? Mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9. Jadi waktu, kemudian acara dan sebagainya, itu yang benar Pak Hendro, terima kasih, itu diawali dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Seandainya ada surat yang diawali huruf besar, itu sebenarnya salah, namun karena sering digunakan di kantor-kantor, kadang-kadang kesalahan itu tidak disadari atau tidak diperhatikan karena tidak terlalu prinsip. Tapi yang benar harus menggunakan huruf kecil bukan huruf kapital. Gitu Pak Ar, terima kasih. Ya, baik. Untuk Pak Hendro Martono, jawabannya seperti itu dari Bapak Sutardi. Kemudian ini masih ada pertanyaan dari nyambung tadi dari Pak Hendro Martono, Bapak. Saya bacakan. Ya. Seperti juga penulisan setelah yang bertanda tangan di bawah ini. Biasanya ditulis nama huruf kapital. Gimana Pak Tardi? Oh iya, sama Pak Indro. Itu sama dengan yang tadi identitas diri tadi, nama, tempat tanggal lahir, seperti halnya surat undangan, hari tanggal, waktu, tempat, gitu. Termasuk ketika surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, misalnya Hendro Martono MPD, instansi SMK Negeri 1 Temanggung. Kemudian di situ misalnya surat puasa, alamat Jalan Garuda nomor 100 Temanggung misalnya, memberikan puasa kepada. Jadi itu tadi pihak pertama dari awal hingga akhir itu diawali huruf kecil juga Pak Indra yang benar. Jadi nama, tempat tanggal lahir tadi juga huruf kecil di awal yang benar. Barulah nanti selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Selanjutnya nanti setelah itu memberikan kuasa kepada, misalnya nama,
Dr. Andes Haryono, instansi SMP Negeri 1 Kemangkon Purbalingga, dan sebagainya. Itu ditulis dengan huruf Pak rincian itu, Pak. Demikian Pak Har, terima kasih. Monggo Ya, Bapak Ibu terima yang kasih. lain akan menanyakan hal-hal. Ya, demikian Bapak Hendro Martono jawaban dari Bapak Sutardi. Kemudian puas dari jawaban beliau. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya masih di sesi 1, silakan yang mau bertanya atau menanggapi presentasi dari Bapak Sutardi MPD tadi, materi surat lamaran pekerjaan. Silakan. Bisa lewat chat ataupun langsung dengan audio atau mix. Silakan di on, sudah sebutkan nama, kemudian dari mana. Silakan Bapak Ibu. Ya, halo. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Halo Bapak Ibu. Apabila pertanyaan tidak lewat mic, bisa juga ditulis lewat chat. Silahkan. Halo Bapak Ibu. Apakah pertanyaan? Dari timur ya. Halo. Halo Bapak. Bapak. Mohon untuk yang tidak bertanya silakan mic-nya dimatiin dulu. Sementara. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ada. Bu Melina ini mic yang on tolong dimatikan. Iya Pak, ya. Suara dari di sini gaduh sekali. Iya Pak. Halo. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ataupun menanggapi dari presentasi tadi bisa ditulis lewat chat atau langsung boleh. Silakan ditanyakan ke narasumber, ke presenter Bapak Sutardi MPD. Bagaimana Pak Har, masih ada pertanyaan Pak? Ya. Silakan Pak. Halo Pak Tardi. Halo Pak, ada yang Ya, masih ingin bertanya Mas? Iya nih, saya tawarkan. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, silakan bisa ditulis di chat atau langsung dengan cara menghidupkan mic-nya dan sebut nama kemudian dari sekolah mana atau instansi mana. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, tidak ada. Mungkin sesi 2 saya buka untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akhiri presentasi ini. Saya tunggu Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan itu langsung. Sudah cukup ini mungkin Pak Tardi. Tidak ada pertanyaan. Nampaknya mereka sudah cukup dengan presentasi yang Bapak sampaikan. Oh, ini ada satu lagi Pak, tadi kita bacakan. Dari Pak Hendro Martono lagi nih. Oh iya. Saya bacakan ya. Iya.
paragraf surat sebaiknya hanging atau semi block atau bahkan full block. Saya ulang ya Pak. Paragraf surat sebaiknya hanging atau semi block atau bahkan full block. Monggo Pak tadi dijawab. Oh ya, terima kasih. Wah, ini sebenarnya kalau dijawab tidak ada ketentuan yang baku loh Pak Indro ya. Mungkin kalau dari SMK surat menyurat itu memang banyak model dalam menuliskan surat itu. Namun itu kembali lagi tergantung pada instansinya. Kalau misalnya yang PT yang sekarang ini kebanyakan itu memang full block tata kiri kanan, terus tidak diawali. Kalau dulu waktu sekolah di SD SMP itu kan paragraf ditandai dengan menjorok ke dalam 7 ketukan kalau pakai ketik manual itu. Kalau sekarang kan itu sebenarnya tidak ada ketentuan yang baku Pak. Hanya memang di dalam di sana penulisan surat yang dicontohkan di pembelajaran bahasa Indonesia memang ya ada paragraf-paragrafnya. Nah, itu yang bagus dari bahasa Indonesia. Tapi kembali lagi ini sebenarnya tidak harga mati, tergantung pada perusahaan, PT atau mungkin instansi tertentu. Itu selera masing-masing. Karena semuanya bagus, punya ciri sendiri-sendiri. Mungkin dengan cara seperti itu dan sebagainya untuk memberikan ciri khas bahwa perusahaan itu memang seperti itu dan sebagainya itu ya. Begitu Pak Indro. Kalau belum jelas nanti bisa lewat video Pak. Ya. Halo Pak Ar. Ya. Itu, Pak, Terima kasih Pak Tardi. Ya, sudah dijawab oleh Pak Tardi pertanyaan dari Pak Hendro Martono. Mudah-mudahan kuat dari jawaban yang disampaikan Pak Sutardi tadi. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan, bisa ditulis atau langsung dengan menggunakan mic. Halo Bapak Ibu. Ini pertanyaan sesi 1, sesi 2 diborong Pak Hendro Martono Pak tadi. Oh iya, tadi pagi sudah pesan Pak itu Pak, ngopi dulu terus semangat ini. Ya. Tadi jam 7 itu jam 7 itu sudah ngabari, ngopi dulu Mas. Sekarang semangat Pak, borong pertanyaan dari SMK 1 teman Pak Hendro ya. Pak tadi mungkin sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan. Halo Pak Tadi. Halo Pak. Kita sudahi ya, mungkin sudah cukup. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi. Oh ini ada satu lagi Bapak. Pak tadi satu lagi ini ada pertanyaan dari Bu Lili Suryani. Bukan, dari Bu Lili Suryani. Ya, saya bacakan ya. Bu Lili Suryani ya. Dalam surat lamaran berbahasa Indonesia, bolehkah kita mempromosikan diri kita? Saya ulang ya. Dalam surat lamaran berbahasa Indonesia, bolehkah kita mempromosikan diri kita? Monggo Bapak Sutardi dijawab. Oh ya. Terima kasih Pak R. Bu Lilis Suryani dari SMP atau SMA? Ini ada keterangan ya. Ada keterangan ini. Tidak ada keterangan ya, terima kasih. Iya. Oh iya. Terima kasih Pak R. Bu Saya Lilis dari yang satu batang hamil Pak. Maaf. Gimana Bu? Saya dari SMA Negeri 1 Batangan Pak, dari SMA. Oh iya ya. Negeri Pajangan. Panggung Ibu ya. Oh ya, terima kasih Bu Lilis Suryani. Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Sumatera Iya, Barat. betul. Ya, terima kasih Bu Lilis Suryani. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mencermati surat lamaran pekerjaan itu kan seseorang berharap
agar mendapatkan sesuai yang diinginkan dari orang itu. Sehingga kalau di dalamnya ada semacam promosi diri sendiri, itu memang benar, Pak. Sehingga promosi diri sendiri itu dimunculkan di kurikulum FIDET atau identitas diri atau yang di lampiran itu. Di sana kan dimunculkan misalnya kalau yang lain mungkin hanya fotokopi ijazah, kemudian KTP, SIM. Di situ mungkin dimunculkan untuk orang-orang tertentu misalnya mempunyai sertifikat Microsoft Office itu, atau mungkin mampu menguasai 3 bahasa misalnya. Jadi tidak secara langsung di situ itu boleh mempromosikan diri sendiri dengan harapan dia yang diterima, orang itu yang punya kelebihan. Benar itu. Jadi apa yang dimiliki, kalau punya kelebihan yang lain, itu justru merupakan promosi diri pelamar itu. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sutardi sudah menjawab dengan jelas. Mudah-mudahan Bu Lilis Suryani puas dengan jawaban beliau. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Silahkan. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya Pak Tardi ya? Oh, iya Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi presentasi dari Bapak Saudara MA 1 Karangdowo Klaten Jawa Tengah yang telah menyampaikan materi bahasa Indonesia kelas tentang surat lamaran pekerjaan. Penyampaian beliau yang luar biasa dan beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan tuntas. Mudah-mudahan beliau diberi semangat untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini adalah hari yang tugas terakhir bagi beliau. Demikian Bapak Ibu, mungkin saya akhiri dari saya sebagai moderator Aryono, Menit 1 Kemangkon Purbalingga Jawa Tengah. Salam mohon maaf, kembalikan kepada saudara host. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sutardi sebagai pemateri dan kepada Pak Haryono sebagai moderator. Sebelum saya tutup, monggo Pak bisa disimpulkan dari materi yang panjenengan tadi paparkan. Halo Pak Sutardi. Halo Bu Meli, terima kasih Bu Meli. Nggih. Kesimpulannya Bapak Ibu nggih. yang luar biasa, izinkan saya untuk menyimpulkan presentasi saya pada pagi hari ini. Pada prinsipnya, surat lamaran pekerjaan itu penting. Walaupun di awal saya katakan didasari atas inisiatif sendiri atau mungkin dasar dari iklan, informasi orang lain, dan sebagainya. Namun, harapan dari pelamar itu kan diterima, sehingga surat harus memenuhi syarat kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Isi surat, lampiran, bahasa surat harusnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum tahu untuk penulisan surat lamaran menjadi tahu. Kalau memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa japri atau mungkin email. Begitu Bu Meli ya. Nggih. Kesimpulannya. Nggih. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak, kesimpulan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah masuk Vikon pada hari ini. Kami mewakili dari kelompok 1 di grup Jutnyadin. Mohon maaf bila banyak salah kata yang kami sengaja maupun tidak. Dan kami mengucapkan terima kasih
sekali atas kerawan panjenengan, kedatangan panjenengan di Vikon pada hari ini. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 1, terima kasih sudah mendapatkan banyak ilmu pada pagi hari ini, dan saya pribadi baru mengingat tentang banyak sekali tentang ilmu tentang ini, karena ini dulu didapat di SMP, jadi sudah lama sekali. Mungkin begitu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Vikon pada hari ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Meli. Nggih, Pak. Namanya jadi Ya. Tanya sudah lama. Ya. Iya. Mudah-mudahan rekam layarnya bisa ya. 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 Nanti tinggal